Martial Peak Bab 749 Penghalang Misterius. Dengan kekuatannya saat ini, Yang Kai benar-benar tidak perlu menempatkan orang-orang yang datang untuk menjelajahi reruntuhan kuno ini di matanya. Dengan serangga pelahap jiwa di tangan, siapapun di bawah alam Sein bukanlah lawannya. Namun, karena berguna untuk memiliki lebih banyak orang untuk menjelajahi situasi reruntuhan kuno, Yang Kai menyembunyikan dirinya dan hanya mengikuti kerumunan. Sekarang dia memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya tempat ini. Yang Kai bermaksud untuk meninggalkan kelompok dan bertindak sendiri. Dia sangat ingin tahu tentang sumber aura atribut Yang dan ingin memeriksanya sesegera mungkin. Dan sekarang, kesempatannya telah datang. Yang Kai merasa bahwa Hai Wanggu tidak akan peduli dengan hidup atau mati karakter tidak penting seperti dia. Namun, untuk kekecewaannya, Hai Wanggu benar-benar menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, tidak, bagaimana kami bisa meninggalkanmu di sini sendirian. Sepertinya karena Yang Kai telah menyumbangkan jasa yang signifikan, Hai Wanggu ingin membuat kesan yang baik kepada orang banyak dengan menunjukkan perhatian, dengan cepat memberi isyarat kepada pembudidaya dari keluarga Hai terdekat, saudara keempat, kamu tinggal di sini dan menjaganya, setelah kondisinya stabil ikuti kami. Pembudidaya yang dipanggil dengan cepat mengangguk dan kemudian berdiri di sebelah Yang Kai, dengan postur pelindung. Yang Kai hanya bisa tersenyum dan mengangguk terima kasih banyak atas niat baik senior. Hai Wanggu dengan lembut mengangguk, bagus kamu sembuh secepat mungkin dan kemudian bergabung dengan kami semua bersama saudara keempat, kami akan menunggu kalian berdua di depan. Mengatakan demikian, Hai Wanggu berbalik dan memimpin yang lain pergi. Yang Kai tidak berdaya dan hanya bisa berpura-pura mengedarkan seni penyembuhan saat saudara keempat dari keluarga Hai berdiri seperti tiang kayu beberapa meter darinya. Setelah setengah jam atau lebih, Yang Kai berdiri lagi. Bagaimana kondisimu? Saudara keempat terus terang bertanya. Bepergian seharusnya tidak menjadi masalah. Kalau begitu ayo pergi, kata saudara keempat dengan cepat, wajahnya menunjukkan sedikit tanda kesal. Mereka berdua bergegas maju, mengikuti jalan yang ditinggalkan Hai Wanggu dan setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, mereka menyusul. Namun, ketika Yang Kai melihat situasi kelompok, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Awalnya ada sekitar 20 orang dalam kelompok eksplorasi kecil ini, tetapi saat ini, sebenarnya hanya ada 13 orang, dan masing-masing ekspresi mereka agak suram. Selama waktu yang singkat ketika Yang Kai sedang menyembuhkan diri, kelompok ini jelas menderita bahaya yang tidak terduga. Adapun 7 orang yang hilang, sudah jelas bagaimana nasib mereka. Aku harus lebih berhati-hati, reruntuhan kuno ini adalah jebakan maut. Ketika dia melihat Yang Kai dan pembudidaya yang disebut saudara keempat kembali, Hai Wanggu hanya mengangguk kepada mereka dengan ekspresi yang sedikit jelek, tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang baru saja terjadi? Yang disebut saudara keempat berjalan ke pembudidaya dari keluarga Hai lainnya dan bertanya. Yang terakhir, dengan sedikit rasa takut masih tertinggal di wajahnya, balas berbisik, sepertinya ada banyak penghalang dan jebakan di sekitar area ini, salah satunya terpicu secara tidak sengaja, menyebabkan beberapa dari kelompok kita mati seketika. Saudara keempat memucat dan tidak berani bertanya lagi. Saat mereka berbicara, teriakan nyaring terdengar dari kejauhan. Hai Wanggu, yang sedang duduk bersila di dekatnya, dengan cepat membuka matanya dan menatap dengan curiga ke arah asal suara, bergumam pelan, sinyal dari keluarga Cheng. Mengatakan demikian, dia buru-buru berdiri dan melambai, semuanya ikut denganku, sepertinya seseorang telah menemukan sesuatu. Setelah beberapa menit bergegas, Hai Wanggu dan kelompoknya menemukan sekelompok besar orang yang tampaknya berkumpul di sini setelah mendengar sinyal sebelumnya. Dan di bawah kepemimpinan master dari aliansi 7 keluarga lebih banyak kelompok terus-menerus muncul. Setelah mereka tiba di sini dan melihat pemandangan di depan mereka, semua orang memasang ekspresi kaget dan bersemangat. Di depan mata semua orang ada bola cahaya transparan besar yang terus-menerus memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Tidak mungkin dari jarak ini untuk mengetahui terdiri dari bahan apa dari bola cahaya ini, tetapi dari intensitas energi yang dilepaskannya, itu jelas merupakan artefak yang kuat. Terlebih lagi, itu masih utuh. Namun, ada penghalang tak terlihat yang menghalangi memisahkan jalan semua orang, jadi semua pembudidaya yang hampir mengeluarkan air liur saat melihat bola cahaya hanya bisa menatapnya dengan rakus.
Satu pembudidaya demi satu mencoba mendekati artefak tetapi semuanya didorong mundur tanpa kecuali, tidak satupun dari mereka yang mampu melangkah untuk menjangkau bola cahaya dengan lengan mereka. Ketika Hai Wanggu memimpin Yang Kai dan yang lainnya, pemandangan itu sudah sangat hidup, dengan setidaknya beberapa lusin orang berkumpul di sekitarnya. Setelah melihat bola cahaya, Yang Kai juga menjadi tertarik dan diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Aura yang tidak asing tiba-tiba muncul dari kerumunan, dan setelah merasakannya, Yang Kai tidak bisa menahan untuk memutar matanya. Asal dari aura ini tidak lain adalah saintes dari Nine Heaven Holy Land, yang saat ini mengerucutkan bibirnya dan menatap ke arahnya dengan aneh. Yang Kai dengan cepat mengesampingkan pandangannya dan berpura-pura tidak melihatnya. Tidak menderita luka apapun di sepanjang jalur berbahaya ini, Yang Kai mencatat bahwa dia memiliki beberapa keahlian. Dia masih memiliki ekspresi riang di wajahnya dan matanya yang indah bersinar dengan kegembiraan dan antisipasi, tampaknya cukup bahagia saat ini. Sepertinya petualangan ke dasar laut ini telah memungkinkannya untuk mengalami semacam kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Gadis konyol ini, Yang Kai diam-diam berpikir sendiri. Saudara Cheng, apa yang terjadi di sini? Hai Wanggu melangkah maju dan bertanya pada pria tua Master Alam Transcendent Orde kedua lainnya. Sinyal keras barusan telah dikirim oleh orang ini. Aliansi 7 keluarga telah lama tinggal di jajaran pulau terdekat dan telah mengembangkan beberapa metode khusus untuk menghubungi satu sama lain, jadi Hai Wanggu tahu persis siapa yang memanggil bantuan saat dia mendengar sinyal nyaring sebelumnya. Ada banyak orang berkumpul di sekitar yang memiliki pertanyaan yang sama dengan Hai Wanggu dan semua Master Alam Transcendent lain di dekatnya. Pak Tua Cheng berulang kali mengabaikan pertanyaan mereka. Tunggu sebentar, ketika semua orang telah berkumpul aku akan menjelaskannya, kata Pak Tua Cheng. Kerumunan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk, duduk dan menunggu. Waktu berlalu dengan cepat dan lebih banyak kelompok tiba satu demi satu. Rupanya, semua kelompok yang telah menjelajah di sekitar telah mendengar sinyal dan berkumpul di sini. Karena semakin banyak kelompok berkumpul, kelompok itu dengan cepat membengkak menjadi lebih dari 100. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada orang lain lagi yang datang, Pak Tua Cheng akhirnya berbicara, bagus, sepertinya tidak ada orang lain yang akan datang. Saudara Cheng, bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi sekarang, mengapa kamu tiba-tiba memanggil kami semua ke sini? Tentu saja, ini untuk artefak itu. Pak Tua Cheng tersenyum dan menunjuk ke arah bola cahaya tidak jauh dari sana, kekuatan artefak ini tidak dapat diukur, dan fungsinya juga sama sekali tidak diketahui. Ketika kelompok aku pertama kali tiba di sini, kami menemukan bahwa ada penghalang tak terlihat yang mencegah siapapun mendekatinya. Soal ini, kalian semua pasti sudah melihat dengan jelas. Hanya dengan kekuatan kelompok keluarga Cheng aku, kami tidak bisa menghancurkan penghalang ini, jadi aku memutuskan untuk meminta semua orang di sekitar untuk membantu kami. Alis Hai Wanggu berkerut sebelum tersenyum kecut, Saudara Cheng, tidak ada masalah dengan kita bekerja sama, tapi hanya ada satu artefak setelah kita menghancurkan penghalang ini, siapa yang akan mendapatkan artefak itu? Semuanya terbuka untuk diskusi. Pak Tua Cheng tidak menanggapi secara langsung dan malah menunjuk kembali ke bola cahaya, di belakang bola cahaya ini ada sebuah istana megah, jika tebakan aku benar, tempat ini pasti sangat penting bagi sekte kuno yang pernah berdiri di sini. Jika tidak, artefak sekelas ini tidak akan ditempatkan di sini. Selama kita menghancurkan penghalang di depan kita, pasti akan ada keuntungan bagi kita semua. Siapa tahu, mungkin akan ada artefak yang lebih baik dan lebih kuat yang disimpan di dalam. Semua itu hanyalah spekulasi kamu. Hai Wanggu mengerutkan kening. Tapi ada gunanya mencoba. Beberapa orang setuju dengan Pak Tua Cheng. Banyak master yang berkumpul dengan cepat mengadakan diskusi dan segera mencapai kesepakatan. Hai Wanggu telah menimbulkan beberapa keraguan sekarang, tetapi tidak dapat disangkal bahwa daya tarik artefak ini cukup besar. Setelah mencapai kesepakatan, semua orang segera membuat persiapan. Masing-masing Master Alam Transcendent di sini memimpin kelompok yang terdiri dari 10 hingga 20 pembudidaya. Hai Wanggu kembali ke Yang Kai dan yang lainnya dengan keputusan yang baru saja dicapai oleh Master dari Aliansi 7 Keluarga. Setiap orang perlu menyumbangkan kekuatan mereka untuk melihat apakah kita bisa menghancurkan penghalang ini. Jika kita bisa menghancurkannya, kita tidak hanya bisa mengambil artefak bola cahaya misterius itu, tapi kita juga bisa mencari harta dalam istana di belakangnya. Pasti akan ada banyak manfaat di dalamnya, jadi kalian masing-masing tidak boleh menahan diri.
Yakinlah, hai Wanggu, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapanmu. Seseorang segera berteriak dengan semangat. Hai Wanggu mengangguk puas. Sesaat kemudian, semua orang telah diatur ke posisi mereka masing-masing. Lebih dari 100 orang berdiri tidak jauh dari penghalang tak terlihat, masing-masing menahan napas diam-diam bersiap. Pak Tua Cheng melangkah maju dan berseru, setiap orang harus bertindak sesuai dengan perintah aku. Penghalang pertahanan ini agak aneh tampaknya kecuali kita menggunakan semua kekuatan kita serentak untuk langsung membukanya, itu akan pulih begitu cepat dan kita harus memulai dari awal lagi. Semua orang mengangguk. Pria tua Cheng menyapukan matanya ke kerumunan satu kali sebelum perlahan mengangkat tangannya, ekspresinya serius. Semua orang yang berkumpul di sekitar semua mulai memadatkan truki mereka, bersiap untuk menyerang. Sesaat kemudian, Pak Tua Cheng menurunkan tangannya ke arah penghalang. Begitu dia melambaikan tangannya, rentetan keterampilan marsial yang kuat dan serangan artefak terbang menuju penghalang. Asteris Hong Hong asteris. Seluruh reruntuhan kuno berguncang. Hanya ada beberapa master alam transenden di antara para pembudidaya yang berkumpul di sini, total kurang dari 10, sementara sisanya setidaknya adalah master batas immortal Ascension tahap ke-7. Namun, dengan begitu banyak serangan kuat yang diluncurkan sekaligus, kekuatan yang meletus cukup besar dan benar-benar mengguncang bumi di sekitarnya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di penghalang tak terlihat secara bersamaan, menciptakan segudang riak di permukaannya, seperti ribuan batu terlempar sekaligus ke danau yang tenang. Penghalang tak terlihat tampaknya adalah pemikiran yang sangat fleksibel, jadi bahkan setelah diserang oleh begitu banyak serangan, meski terdistorsi cukup keras, itu tidak pecah. Setelah semuanya tenang kembali, ekspresi-ekspresi menjadi bermartabat. Gelombang serangan barusan jelas tidak cukup untuk menghancurkan penghalang misterius ini. Pak Tua Cheng bertepuk pelan untuk menarik perhatian semua orang sebelum berteriak sekali lagi. Tolong jangan menahan diri, ini adalah keuntungan semua orang untuk mendobrak penghalang ini. Tidak ada dari kalian yang ingin membuang waktu di sini, kan? Dia melihat bahwa meskipun serangan sebelumnya memang kuat, sebagian besar pembudidaya yang berkumpul di sini tidak benar-benar menggunakan kekuatan penuh mereka, jelas orang-orang ini telah meremehkan kekuatan penghalang ini. Mendengar kata-kata Pak Tua Cheng, para pembudidaya yang baru saja menahan diri tidak berani mengulangi kesalahan mereka dengan harapan mendapatkan keberuntungan dan bersiap untuk memberikan segalanya pada serangan berikutnya. Setelah menunggu semua orang bersiap lagi, Pak Tua Cheng sekali lagi mengangkat tangannya sebelum menyapu matanya ke arah kerumunan dengan tajam, semua orang yang dia tatap sepenuhnya mengembunkan ki sejati mereka sebagai tanggapan. Bersambung.